kalau misalnya nggak suka ribet, itu paling enak. Cuma tinggal dibersihin aja, disikat, kelar. Gitu. Halo semuanya, apa kabar? Sorry nih, aku udah lama break, tapi sekarang aku siap untuk nyiapin materi buat kalian. Sebelumnya, aku mau ngucapin Dirgahayu Indonesia yang ke-77, semoga kalian makin keren. Nah, sekarang kita ada di showroom Q&Q Grace. Dan sebelum kita ngomong sama ownernya, aku mau ngomong dulu nih sama Kak Will. Halo Kak Will. Halo. Ya, jadi Kak Will ini adalah arsitek yang berfokus kepada tropical housing. Nah, gimana Kak Will mau memperkenalkan diri dan sekalian menceritakan sedikit perjalanannya sebagai arsitek? Boleh. Halo semuanya, nama saya William. Saya seorang arsitek dulu di Australia. Udah lumayan lama, udah 11 tahunan ya di Australia, dan memang di sana udah sering desain dari housing ke shopping mall, ke kantor, dan even retail dan F&B lah. Dan sejak 4 tahun terakhir balik ke Indonesia dan mulai kerja di sini lagi. Kak Will, aku pengen tanya, aku kan suka scroll-scroll IG, terus aku lihat banyak banget sekarang style-style rumah yang kayak Bali, kayak tropical gitu. Terus aku penasaran, ada nggak sih perbedaan sisi konstruksinya dengan rumah tropical Bali itu sama konstruksi style-style lain? Ya ada sih, banyak ya, terutama dari konstruksi bangunannya tuh. Pertama orientasinya gitu, orientasinya tuh ngaruh banget. Jadi kalau misalnya kamu punya rumah, misalnya kamu suka nyantai di ruang tamu atau di lounge room, ya enaknya kan nggak kena langsung matahari gitu. Jadi orientasi suatu bangunan itu penting banget. Terus kedua juga bisa dari sisi bahan-bahan material yang dipilih. Yang dipilih untuk dibangun rumahnya itu. Jadi itu sangat penting biar jadi satu rumah itu juga adem dan lebih feel-nya juga lebih warm, itu juga lebih enak. Karena di tropical kita juga mencari rumah pasti kan yang adem. Kalau kita di AC terus kan juga nggak bagus juga gitu. So secara konstruksi sih mungkin secara garis besar seperti itu sih. Kan Kak Will tadi sebut orientasi kan, buat teman-teman di rumah nih kayak aku juga, aku nggak ngerti orientasi itu apa sih? Boleh dijelaskan lebih lanjut nggak? Boleh. Jadi itu kayak letak bangunan. Jadi misalnya bangunan kamu menghadap kemana, kamar tidur misalnya mau menghadap kemana gitu. Jadi lebih ke letak bangunan untuk menghadap ke, biasanya kita patokan matahari. Jadi bukan feng shui, lebih ke matahari. Kalau di Indonesia kita matahari kan jam 12 pas tuh di atas. Itu jadi paling terik tuh di atas. Nah kita kalau misalnya pagi gitu, kita bangunnya suka ngadep ke sunlight atau sukanya tidur jadi nggak mau lihat sunlight, ya udah berarti kamar tidurnya ngadepnya arah barat gitu misalnya. Jadi lebih ke orientasi letak bangunan aja sih. Jadi apa bedanya dengan style tropical? Itu orientasinya berbeda kayak gimana dengan style lain? Karena kalau style tropical itu kita sebisa mungkin menggunakan apa yang ada di alam terutama. Jadi kalau bisa tuh rumahnya nggak pakai AC, lighting juga nggak usah nyalain lampu gitu. Itu kan juga secara jangka panjang lebih save energy, lebih baik gitu. Kalau misalnya kita nggak mikirin orientasi, berarti kan semuanya bakal ada intervensi dari alat-alat mechanical, jadi kayak AC, dari lampu gitu kan. Sedangkan kalau misalnya nggak usah nyalain, kenapa nggak lebih bagus juga gitu. Buat teman-teman di rumah dan juga buat aku penasaran, apa yang wajib dibutuhkan untuk mendesain rumah tropical? Kalau rumah tropical yang wajib itu mungkin ventilasi ya. Ventilasi udara itu penting. Jadi satu rumah itu selalu cooling, apalagi kita kalau ya di Indonesia kamu tahu sendiri, kita kalau nggak ada AC kayak udah nggak tahan, udah kebiasaan. Itu sebenarnya bisa diakalin dengan desain yang baik. Kedua mungkin dengan shading itu jadi kayak semacam alat bantu untuk menahan matahari lah istilahnya, sinar matahari yang panas. Again, kembali lagi ke kenyamanan kita dalam rumah. Jadi kalau balik ke tadi yang pertama orientasi itu, misalnya matahari dari timur, ya udah kita nggak terlalu suka untuk sore-sore misalnya, atau untuk pagi-pagi kena matahari kita taruh shading gitu misalnya. Jadi ngebantu ngefilter lah istilahnya. Itu juga bisa dipakai tanaman, juga bisa pakai buat shading, jadi pohon-pohon atau tanaman yang rumbai bisa, dan lebih enak juga dilihat kan hijau gitu. Terus selain itu mungkin high ceiling juga bagus, jadi plafon yang tinggi
Itu ngebantu sirkulasi udara, dan biasanya tuh udara panas tuh selalu mengarah ke atas. Jadi yang dingin tuh selalu stay di bawah, yang atas mengarah ke atas. Dan di atas tuh kalau bagusnya ada lubang angin, jadi udara panasnya selalu keluar. Jadi kita nggak kepanasan lah istilahnya. Situ. Itu sih mungkin yang paling wajib ya, yang salah satu ini syarat utama. Aku punya pertanyaan nih, ventilasi yang bagus itu seperti apa sih? Kalau ventilasi yang bagus itu cross ventilation. Jadi misalnya kamu punya rumah begini, harus ada bisa cross ventilation dari sini masuk, dari misalnya dari kiri ke kanan keluar, atau dari sini masuk keluar di sini. Jadi udaranya nggak ngendep di dalam. Nggak belok-belok. Iya, jadi selalu ada belok-belok nggak apa-apa, yang penting keluar. Gitu. Okay. Jadi selalu ada pertukaran udara dan udaranya selalu fresh. Jadi kamu nggak menghirup udara yang istilahnya nggak seger. Di recycle terus udara kamu gitu loh, kan nggak bagus juga. Dan kalau masalah budgeting nih, kira-kira lebih mahal nggak sih kalau kita desain rumah-rumah yang tropical? Apa ada juga alternatif lainnya gitu? Bisa, benar kata kamu, bisa dua sisi. Jadi ada banyak alat-alat bantu. Jadi misalnya seperti kayak solar panel. Solar panel tuh sekarang mulai banyak dipakai orang. Itu masih cost-nya lumayan tinggi ya. Walaupun sekarang udah mulai lebih murah lagi. Itu juga itu satu. Kedua kayak misalnya bahan-bahan material yang lebih natural tuh rata-rata sekarang lebih mahal daripada bahan-bahan yang udah di-engineer. Cuman ada juga bisa satu sisi yang istilahnya kayak rumah tradisional Indonesia banyak banget tuh udah istilahnya mengadopsi sustainable housing yang tropical, karena udah dari dulu udah dibikin sama nenek moyang kita. Gimana caranya tangkap angin dari sini, ventilasinya gimana, untuk sinar matahari gimana gitu. Itu jadi bisa juga mengadopsi style rumah tradisional yang udah ada gitu. Untuk mungkin bisa lebih murah dan ya lebih budget friendly ya jadinya. Kan kamu sempat cerita tentang traditional side-nya. Aku pengen tanya tentang modern side-nya, apa perbedaannya. Dan biasanya aku suka sempet lihat di IG tuh mereka nggak full tropical, mereka tuh mix and match. Ada tropical American, tropical Scandinavian. Nah, itu apa sih perbedaannya mengenai dua itu? Oke. Untuk tropical style mungkin, tropical traditional style mungkin bisa dibayangin tuh kayak rumah-rumah adat gitu loh. Rumah adat misalnya yang di Jawa atau di Sumatera atau di Bali, itu mereka rata-rata kan dari kayu, rata-rata pasti jendelanya banyak dan lebih tinggi, atapnya juga lebih limasan gitu. Jadi itu lebih traditional style, dan mereka karena udah dari lama nenek moyang kita udah desainnya tuh udah dipikirin banget sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi sangat inilah ya, sangat in tune sama surrounding nature mereka. Kalau di mix sama modern, karena kita tinggal di kota kan nggak mungkin juga kita punya rumah tradisional adat kayak Bali gitu misalnya di Jakarta, nggak masuk. Udah istilahnya udah urban banget di Jakarta. Jadi kita masukin elemen-elemen modern yang lebih cocok. Jadi buat kita nyaman juga di sini di kota. Dan mungkin tadi untuk touch base lebih ke yang mix match style ya, kayak American tropical style atau Scandinavian, itu sebenarnya sih selera aja sih kalau menurut saya. Jadi lebih yang penting tropical elements dan sustainable elementsnya itu atau featuresnya itu ada. Secara style mau American, mau Scandinavian, mau Japanese, itu sebenarnya tergantung selera yang punya rumah. Jadi itu cuma permainan warna, permainan beberapa material, sama permainan kayak tekstur, aksen, itu aja sih. Jadi sesuai selera kamu gitu. Oh iya. Ya. Kalau dari sisi maintenance atau perawatannya itu gimana? Susah nggak? Untuk perawatan, kalau misalnya mau membuat bangunan yang dengan desain tropical dengan natural materials ya. Jadi material-material yang natural itu memang lebih susah, lebih lebih butuh perhatian lah istilahnya. Jadi misalnya kalau pakai kayu mesti secara berkala mesti ditreatment gitu, mesti dicek. Terus kalau misalnya pakai batu gitu juga atau marmer juga mesti sering-sering dibersihkan gitu, dan nggak boleh pakai chemical yang terlalu tajam. Jadi memang secara perawatan lebih butuh perhatian. Cuman memang dapat bonusnya yaitu karena pakai material yang alami, feel-nya juga lebih enak. Kalau aku kan anak muda nih,
suka orang mageran kan. Dan juga teman-teman pasti di rumah sih mager-mageran juga, ada juga yang mager. Kira-kira ada alternatifnya nggak supaya maintenance itu nggak terlalu ribet? Nah iya, itu justru sekarang kita lumayan blessed di zaman sekarang ini, banyak banget material yang memimik itu bahasa Indonesia apa ya, menyerupai bahan-bahan yang ada di alam, yang bahan-bahan natural. Jadi kayak kayu contohnya, sekarang banyak keramik yang udah motifnya seperti kayu, jadi lihat dari jauh pun udah kirain kayu, atau motif marmer, motif batu yang kasar gitu. Dan permukaannya juga bisa dibikin supaya menyerupai, dan teksturnya juga bisa dibuat mirip banget. Jadi dari jauh kasar mata nggak kelihatan gitu. Jadi untuk, ya seperti kamu bilang, kalau misalnya nggak suka ribet, itu paling enak. Cuma tinggal dibersihin aja, disikat, kelar. Gitu. Nanti teman-teman kita bakal lihat sendiri nih, karena kita lagi di showroom Q&Q Grace. Nanti kita lihat-lihat material yang menyerupai seperti alam gitu ya. Rental yang tropical itu seperti apa sih? Rental tropical ya, kita mencari tile-tile yang menyerupai bahan-bahan alami yang kita temuin di alam lah. Jadi kayak seperti kayu, seperti batu gitu. Jadi marmer juga bisa, cuman kalau tropical mungkin lebih ke batu dan kayu rata-rata. Atau tanah liat, menyerupai tanah liat juga banyak sekarang. Itu trennya mulai mengarah ke sana. Jadi natural materials, earthy gitu ya. Jadi sangat berasanya tuh kayak benar-benar berasa di alam banget lah. Itu sekarang lagi mengarah ke sana, dan permukaannya juga lebih nggak glossy, jadi lebih matte, lebih kadang-kadang beberapa ada teksturnya lebih rough sedikit, dan sekarang mulai ya banyak mengarah ke situ. Oh iya. Dan menurut Kawil tuh tile tuh dicari yang lebih adem gitu atau kayak gimana? Kayak Ya, secara warna cari yang lebih adem, lebih enak dilihat di mata juga. Jadi nggak usah, kalau yang glossy kan, mungkin glossy juga bagus, itu juga bukan yang nggak bagus, ada pemakaiannya, ada dengan style-style yang tertentu bisa untuk memakai yang glossy. Cuman mungkin kayak kamu kalau misalnya pergi ke villa di Bali gitu misalnya, itu kan materialnya semua rata-rata sangat alami ya. Jadi pas kamu nyampe pun udah berasa tenang, relax, adem. Jadi gitu sih sebenarnya. oh iya. Tadi aku mau tambahin sedikit, tadi kita ngobrolin soal tekstur ya di tile, terutama sekarang tile-tile baru tuh teksturnya jadi bukan cuma mulus saja, banyak ada teksturnya lebih kasar, bisa diaplikasikan di area outdoor atau di area kamar mandi, jadi nggak licin. Juga ada beberapa tile sekarang tuh ada pori-porinya, jadi benar-benar kayak batu banget. Itu perawatannya orang pasti mikir kayak, wah susah nggak sih perawatannya, apalagi kalau berpori atau apa. Sebenarnya sih nggak, itu karena sekarang udah tile sudah dibuat dengan proses yang sangat baik, jadi dan tahan lama, jadi perawatan itu sangat mudah banget gitu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, pengen tahu lebih detail lagi mengenai instalasi, perawatan, dan juga beda-beda desain tile, langsung aja cek episode sebelumnya ya teman-teman. Oke, kita kan udah bahas nih mengenai sisi konstruksinya, udah disebut instalasinya gimana, pemilihan materialnya. Aku pengen tanya, dari sisi interiornya tuh seperti apa sih kira-kira? Oke, kalau dari interior banyak kita bisa mainin di pemilihan furniture, terus juga penempatan dan pemilihan lighting, itu juga ngaruh banget, sama seperti pemilihan dan penempatan juga untuk jendela-jendela, untuk misalnya kalau misalnya nanti kita pakai kayak AC juga mau ditaruh di mana gitu, itu juga penting karena bakal ngaruh untuk kenyamanan kamu juga di dalam rumah itu. Nah kebetulan di tim kita sendiri pun di Feel Studio kita ada tim interior yang memang fokus lebih di interior sebuah bangunan. Itu mungkin bisa nanti dicek aja di kita punya IG gitu. Buat teman-teman yang penasaran dan juga pengen cek, langsung aja di deskripsi atau di bawah sini. Nah kan tadi Kawil sempat bilang penempatan, apa kayak bedanya sih rumah tropical interior design-nya, apa bedanya sama penempatan rumah-rumah yang modern lainnya? Secara interior ya? Iya, secara interior.
Ya kalau misalnya kayak seperti furniture, itu pemilihan furniture-nya satu penting karena style-nya mesti sama atau mirip lah ya, atau bisa juga nggak sama tapi komplement, jadi secara saling melengkapi. Pemilihan ini juga jadi kepikiran apa, tanaman juga penting. Tanaman itu bantu banget di rumah dan kayaknya banyak penelitian udah ngomong kalau tanaman itu bisa mengurangi stres kalau di rumah, jadi patut banget dipakai di rumah. Kalau penempatan yang lain seperti lighting itu juga ngaruh banget karena kita nggak mau kayak misalnya lagi duduk kayak gini tiba-tiba ada sinar lampu langsung ke ke mata, itu nggak enak, nggak nyaman gitu. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya lumayan istilahnya nggak terlalu banyak orang nggak kepikiran, tapi itu penting banget untuk kenyamanan di rumah gitu. Oh ya, ada tambahan lagi satu lagi, jadi mengenai warna juga, Gaby. Warna itu, pemilihan warna penting juga. Jadi misalnya kita mau, ya sebenarnya memilih warna itu mengikuti style juga ya. Jadi misalnya warna-warna yang bikin kalem, kan ada tuh juga banyak penelitian kayak warna biru, bikin lebih kalem, atau hijau, buat apa. Jadi bisa mengeluarkan emotion kamu yang kamu cari di satu rumah itu. Berarti, tapi kalau yang tropical gitu, tren warnanya biasanya yang sering dipakai buat tropical house tuh warna apa sih? Kalau tropical mungkin ya balik lagi ke alam, jadi banyak warna hijau, coklat, gitu, putih, yang netral-netral juga, atau warna-warna pastel yang very earthy gitu. Motif juga sekarang lagi banyak yang lagi ngetren, terutama motif seperti tanaman. Jadi sering kalau mungkin kamu lihat di cafe gitu, belakangnya tuh kelihatannya kayak tanaman, ternyata tuh tile yang ada motif tanaman gitu. Atau tile-tile yang ada motif-motif misalnya ornamental kayu atau ornamental batu-batu juga mulai ngetren banyak. Kayak ukiran-ukiran. Ya, bisa juga, kalau ada yang buat bisa. Mungkin Kyon Grass ada juga mungkin. Iya. Aku ada last question nih, cuman lebih ke reaction sih. Nanti aku mau kasih Kawil gambar-gambar yang ada di sini, dan aku pengen Kawil untuk komentarin. Soalnya Boleh. mungkin teman-teman yang di rumah lebih ngerti kalau kita bantu dengan visual aid gitu. Coba Kawil bisa dipegang iPad-nya ya. Ya mungkin kayak kita lihat di gambar ini, nanti penggunaan tanaman tuh, ini walaupun ini kan seperti kayak semi outdoor area, terus penggunaan warna-warnanya juga very neutral ya, netral sekali, ada kayu-kayu, kisi-kisi. Jadi ini sangat bagus banget sih. Nah kalau ini mungkin lebih traditional style sedikit karena atapnya juga atap berupa kayak tanah liat. Ini fiturnya lumayan unik karena pohonnya tembus dari atap dan ada kolam. Kolam itu dengan bunga teratai itu bikin rumah juga lebih adem. Lalu kalau seperti ini, nah ini tanamannya banyak banget di dalam. Ini kayak seperti kantor ya mungkin, cuman tanamannya banyak banget dan atapnya juga atap tradisional sekali itu kelihatan, dan ada penggunaan atap dari yang seperti skylight, jadi itu kaca untuk membawa natural lighting ke dalam. Tinggi juga ya? Iya, dan tinggi betul. Jadi ini sirkulasi udaranya enak banget. Nah seperti ini juga, ini lebih modern ya, lebih nyaman kelihatan. Ini tile-nya juga lebih neutral, warnanya lagi-lagi ada kayu banyak, aksen dan tanaman, dan high ceiling lagi, dan juga banyak mengambil natural lighting. Ini kelihatan banget, ini nggak perlu nyalain lampu, kayaknya siang-siang udah terang sekali. Nah kalau di sini dia stylenya rumahnya agak naik ya, agak tinggi sedikit. Mungkin ada alasan tertentu di daerah yang rumah ini dibangun. Penggunaan style atapnya pun juga ini modern. Jadi di satu sisi ini juga dia pasti ngambil mengarah ke matahari sebelah sana karena itu banyak kaca dan atapnya ngarah ke sana, jadi surface-nya lebih besar di sini biar banyak natural lighting masuk ke sini. Nah kalau yang di sini yang paling aku first notice itu di kipas. Kipas itu sebenarnya lumayan efektif ya untuk mensirkulasikan udara, ventilation terutama, karena di rumah tropical Indonesia kita kebiasaan banget pakai AC. Sebenarnya kipas itu kalau di siang hari, kalau orientasi dan desain rumahnya didesain dengan baik, kipas pun sebenarnya udah cukup, nggak perlu AC. Nah kalau di sini
karena sebelah pool ini mungkin kayak seperti villa di Bali. Ini bakal adem banget dan penggunaan kayu lagi di decking. Ini ada mungkin tile dengan motif-motif yang kelihatan tuh. Iya. Motif-motif kayak Itali atau apa. Dan ini juga di temboknya natural stone. Iya. Ada lagi kipas kelihatan sedikit. Dan juga sama ini, pasti dia ngarahnya ke bagian matahari biar bisa dapat natural lighting paling banyak. Nah kalau ini udah, ini juga sama high ceiling. Atapnya kayu ya? Iya, atapnya kayu, high ceiling dan tanamannya banyak sekali. Ini juga ada sunken floor. Sunken floor ini juga efektif banget untuk membuat kayak permainan dalam rumah, dalam artian kayak jadi di rumah tuh ada journey-nya gitu loh. Kamu bisa jalan dan experience-nya beda-beda di dalam rumah ini. Dan juga ada natural stone di belakang kelihatan. Nah ini juga lebih strip back ya, jadi lebih nggak terlalu banyak finishing, kelihatan dari temboknya juga seperti acian aja dan batanya juga diekspos. Penggunaan kayu lagi di mana-mana di semua tempat dan juga high ceiling, dan ini ada seperti indoor garden, itu juga tropical banget lah, ini udah berasa banget ya. Itu aja teman-teman episode aku ngobrol bareng Kak Will dari Feel Studio. Makasih banyak Kak Will udah sharing bareng aku. Buat teman-teman juga mengenai eksterior, mengenai interior rumah tropical. Makasih banyak. Sama-sama, makasih banyak udah diundang. Semoga tipsnya ngebantu untuk kamu sama teman-teman ya. Buat teman-teman jangan kemana-mana ya. Setelah ini aku mau ngobrol sama yang punya toko nih di Q&Q Grace. Stay tune ya. Halo teman-teman, sesuai janji sekarang aku ada di showroom Q&Q Grace. Nah, aku sekarang lagi ditemenin sama perwakilan dari Q&Q Grace, namanya Bu Lucy. Halo Bu Lucy. Hai Gaby, selamat datang. Bu Lucy ini adalah tim marketing dari Q&Q Grace. Selamat datang di showroom kami Gaby, Q&Q Grace. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Q&Q Grace untuk Gaby ini? Pertama-tama aku pengen tahu tentang sejarahnya dari Q&Q Grace tuh bagaimana sih Bu? Oke, jadi awal mulanya Q&Q Grace itu berdiri di tahun 2015, kurang lebih sudah 7 tahun ya. Awalnya itu dimulai kan owner kami Pak Gunawan Wijaya itu kan berkarir di salah satu perusahaan keramik terkemuka di Indonesia. Jadi dengan karirnya beliau yang sudah lumayan lama, jadi tertantang nih ceritanya Pak Gunawan untuk mengembangkan usahanya di bidang tile. Kemudian mulailah di 2015 itu mengimpor langsung keramik porcelain tile ini dari China seperti itu. Kemudian kita saat ini sudah memiliki cabang di Palembang. Untuk Q&Q Grace sudah ada di Palembang ya Gaby ya. Kemudian distributor kami juga sudah cukup banyak, hampir di seluruh Indonesia sudah ada distributor untuk Q&Q Grace. Demikian Gaby perjalanan singkat tentang Q&Q Grace. Menarik banget ya. Sekarang aku pengen jalan-jalan nih keliling showroom. Boleh Bu Lucy ajak aku tur? Oke, sip. Silakan, mari. Oke, Gap, seperti yang kamu mau lihat nih, saya mau tunjukin produk unggulan kami. Untuk saat ini ada Golden Line. Seperti ini nih, Gap. Golden Line. Nah, ini produk unggulan Q&Q Grace untuk saat ini. Size-nya juga besar dan mereka ini ada beberapa ukuran, dimulai dari 80-80, 75-150, kemudian ini ukuran terbesar kami 90-180, dan kami satu-satunya supplier yang memiliki tipe ini Gap Di Indonesia? Iya, tentunya karena memang pasarannya lagi rame untuk Golden Line ini gitu. Unik kan? Cakep sih, aku suka banget. Warnanya juga eye catching banget. Oke, nah kemudian Gap, coba deh lihat di bagian atas. Iya. Ya, ini warna-warna yang sangat menarik kan? Aku jarang lihat justru. Oh iya. Iya, unik banget ya warnanya. Iya, ini justru special color di Q&Q. Color. Iya, betul. Ini juga produk terbaru kami, Gaby. Ya. Nah, Bu Lucy, aku kan sempat ngobrol sama Kak Will sebelumnya. Oke. Dia tuh arsitek yang fokus sama tropical house. Dan kira-kira di Q&Q Grace ini ada nggak sih jual produk yang bermotif seperti nuansa-nuansa alam gitu? Oh, ada dong. Ada. Tentu ada kita. Dan itu ada di lantai 2. Boleh kita lihat-lihat di sana ya? Boleh. Oke, yuk.
Oke, Gap, sesuai tadi janji saya yang Gaby tadi tanyakan mengenai desain rumah tropikal yang cocok yang mana sih gitu. Nah, desain rumah tropikal itu kan berbahan dasar kayu ya, kebanyakan gitu kan. Kalau dengan kayu itu kan memang maintenance-nya lumayan agak susah, ribet gitu. Kami menyarankan sih mensuggest ini Gap, pakai keramik motif kayu. Wah. Di sini ada 2 ukuran ya, dari 1590 dan kemudian ada 20 kali 100. Kemudian motifnya pun beraneka ragam. Nama-namanya pun kami menyesuaikan nama-nama kayu. Oh, Seperti iya. itu. Jadi nggak usah cari yang mana yang cocok, langsung pengen kayu ini nih, langsung Yes, betul. Hampir mirip, nama-namanya pun hampir mirip dengan kayu-kayu. Nih ada New Trambesi, Alpine Wood seperti itu. Borneo pun ada loh Gap di Jadi, sini. emang variasi warnanya komplit deh. Siap, pasti komplit di sini Gaby. Jadi bisa dipilih Iya. Q&Q Grace-nya seperti itu. Nah, Gap, tadi kan sudah lihat tuh tile yang bermotif kayu. Sekarang untuk desain rumah tropikal itu kan selain kayu, kita ada nuansa batunya. Betul. Nah, ini nih berbagai tipe-tipe kita yang bernuansa batu. Nih, semen ya. Itu. Ini nuansa-nuansanya bisa Gaby lihat di sini ya, Gap. Ini. Banyak juga warnanya, nggak cuma satu ton ya. Oh iya, banyak. Tone colornya itu ada beberapa. Kemudian tingkat kekasarannya pun ada yang sangat kasar dan ada yang tidak terlalu kasar, hanya matte gitu, Debbie. Kalau buat ukurannya nih, Ukurannya kita ada tersedia di 60-60, kemudian ada di 80-80 dan sampai di 60-120 untuk rustic atau yang matte ini. Seperti itu. nah aku ada pertanyaan nih. Oke. Jadi ini kan buat full tropical house kan, desain. Yes. Nah, kita sempat bahas sih, aku sempat bahas sama Kak Will, biasanya ada yang suka mix. Jadi ada perpaduan tropical dan juga modern style-nya. Dan kira-kira di Q&Q Grace, apa sih yang cocok buat mix-mix sama tropical style? Ada beberapa Gap. Kamu bisa lihat nanti untuk pilihan itu dari mulai keramik dinding, Gaby juga bisa lihat. Terus keramik lantai, Gaby juga bisa lihat. Kemudian nanti ada kita slab besarnya di 80-80 juga ada untuk desain rumah Yang lebih modern. Ya, Ya. betul. Mari kita lihat Gap. Yuk. Oke Gap, seperti janji saya tadi nih, saya mau menunjukkan ke Gaby untuk porcelain tile yang size 80-80 yang bisa digunakan di desain rumah modern. Banyak pilihannya nih Gap. Ini dengan tone colornya, ya kan? Ini tone colornya mulai dari yang muda, tua, seperti itu Gap. Oh iya. Ini creamy, ya kan? Kemudian kita ada yang motif keabunya nih Gap. Tuh, banyak pilihannya Gaby. Warnanya bervariasi banget. Betul, sangat bervariasi. Kita banyak variasinya, Gap. Tone colornya dari mulai cream, grey, putih, bahkan hitam dan coklat sekalipun warna-warna gelap kita ready. Ini untuk ukurannya, ukuran square ya, kotak persegi. Kemudian kita ada yang persegi panjang, Gap, di ukuran 60-120. Seperti tadi di bawah sih sebenarnya yang kita sudah lihat. Tapi tone colornya lebih banyak lagi, seperti itu. Jadi aku tuh sempet ngobrol kan tadi sama Kak Will, dia tergantung main warna sih. Kalau desain mau modernnya modern apa? Ada Japanese, Oh, ada oke. Scandinavian, ada American. Berarti ini emang Q&Q Grace sama lengkap. Mau Ya, sangat style lengkap. apapun, ada warna apapun ada di sini semua. Betul sekali, Gaby. Itu aja teman-teman keseruan visit showroom Q&Q Grace yang ada di Sunter. Makasih banyak Bu Lucy. Sama-sama, Dan Gaby. teman-teman yang penasaran, langsung aja datang ke showroomnya, ada di Sunter. Dan kalau di Palembang juga bisa visit di Palembang. Bisa dong. Nah, langsung aja di bawah, nanti di deskripsinya ada nomor telepon dan juga email kalau yang mau kontak Q&Q Grace. Tuh. Atau arsitek yang juga mau kerjasama sama Q&Q Grace, boleh banget ya Bu. Banget, boleh sekali. Makasih juga yang teman-teman udah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasi, dan juga like video ini. Makasih teman-teman.